Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yansurullah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhihi al-ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena adanya orang lemah di antara mereka, karena lemahnya mereka, berkat doa, salat dan keikhlasan mereka. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini kita melanjutkan topik kajian kita, yaitu ikhlas merupakan kewajiban utama seorang dai, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk mengenal apa keuntungan kalau para dai itu melakukan keikhlasan. Ikhlas ini jelas ya, siapa yang kita sebut dai, kita berbaik sangka bahwa yang dimaksud dai adalah orang yang menyeru, mengajak manusia. Jadi harus digarisbawahi manusia ke jalan Allah. Kalau kita bicara manusia, maka di situ ada muslim, ada tidak muslim. Muslimnya ada yang fasik, ada yang tidak fasik. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Dan macam-macam. Modal utama untuk menjalankan tugas dakwah ini adalah ikhlas. Itu yang harus kita garis bawahi dulu itu. Jadi modal utamanya adalah ikhlas. Ikhlas sudah kita pelajari berulang-ulang ya. Ketika dakwah kepada Allah, ini merupakan derajat ibadah yang paling mulia, di mana melalui dakwah seorang dai bisa meraih pahala hijrah, bahkan pahala jihad. Jadi memang pekerjaan yang paling mulia itu adalah sebagai dai. Dai apa? Dai yang mengajak orang ke jalan Allah, bukan dai yang mengajak orang ke ormas, ke partai, ke kelompoknya, bukan. Jadi seorang dai fillah yang ilallah itu enggak, bungkusnya bukan bungkus partai, bukan bungkus ormas. Bungkusnya adalah Islam. Pembungkusnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu memahaminya. Kemudian ketika menyeru kepada Allah, ini adalah pangkat amar ma'ruf yang tertinggi ya, amar ma'ruf yang tertinggi dan teragung. Bayangkan, amal apa yang paling menyelamatkan kita dan paling disukai Allah adalah amal dakwah. Paling ringan dakwah itu misalnya apa? Udahlah, kalian gak usah nyeritain orang lah. Ayo sholat, sudah waktunya. Bapak rezeki banyak, alhamdulillah. Rajin berinfak, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, berinfaklah. Modalnya apa ya? Pakai mulut ini. Tambah lagi nanti penguatan-penguatannya dengan akhlak. Ya. Maka keikhlasan ini menjadi kewajiban mutlak. Karena kalau keikhlasan terganggu, maka dakwah juga bisa nggak lurus. Apa yang dimaksud keikhlasan? Ikhlas ini sebenarnya jelas, mau kita dapat kita apa itu udah jelas. Kalau seorang misalnya dijanjikan pada jam 4 sore nanti dapat duit 2 miliar. Terus kemudian untuk dapat duit 2 miliar, dia sudah bersiap-siap bukan cuma dari jam 4, dari sekarang. Tapi begitu mau keluar rumah, hujan badai petir menyambar, angin puting beliung, pertanyaannya, jadi nggak dia berangkat? Kalau kebayang dia duit 2 miliar, saya kira apapun caranya dipaksakannya itu. Karena peluangnya cuma ada jam 4 nanti. Di luar jam 4 tak ada lagi. Maka jangan heran kalau misalnya ada orang yang sesulit apapun dia tetap melaksanakan sholat berjamaah. Karena yang terbayang sama dia adalah janji dari Allah, bukan janji yang lain. Ada orang yang sebenarnya dia lebih cocok istirahat di rumah karena kakinya puntung.
tapi dia masih berjalan ke masjid walaupun dibantu atau pakai tongkat. Ada orang yang jalan saja susah tapi dia masih ke masjid walaupun di masjid solatnya terduduk pakai kursi. Kenapa itu semua dilakukan? Itu tadi, ada muatan di mana dia berharap sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan dia tidak mau goyang lagi dari situ. Jadi kalau kita memulakan amal ini karena Allah, itu karena Allah, maksudnya kita fix deal sudah dengan Allah, kita mau apa yang Allah. Nah, ketika kita menjalankan apa yang Allah janjikan, itu yang kita mauin, di tengah jalan ada cacian, ada rintangan, ada hambatan, nggak peduli kita. Nabi Muhammad itu apa yang kurang dibuat orang? Lempar batu, lempar pasir, diludahi, dipukuli, dilempar kotoran, mau dibunuh. Tapi apakah Nabi Muhammad berhenti? Pernah di embargo, nggak dikasih belanja. Maksud nggak dikasih belanja, punya duit, orang jual beras, Nabi mau beli, orang tak kasih. Kira-kira begitu. Tapi apakah dengan posisi perut yang keroncongan itu Nabi minta cuti dari Allah berdakwah? Tidak. Dia tetap berdakwah. Kenapa? Maka keikhlasan itu tidak akan menghentikan amal. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu kemudian berhenti, itu menandakan terganggunya keikhlasan. Sebenarnya kita nggak sulit untuk memperhatikan orang di sini. Ya, sekarang ini banyak sekali orang macam-macam, teriak sini, teriak sana. Saya teringat Habib Rizik misalnya. Ada orang yang mulai bilang bahwa aduh tak layak begini begitu setelah dia pulang. Saya tahu betul, saya zaman sebelum Habib Rizik, sebelum seperti sekarang, tahun itu masih di bawah tahun 2010 lagi, seingat saya. Beliau ke Medan, ada satu diskusi seminar lah, yang salah satu pembicaranya tidak datang, tiga-tiga dari Jakarta itu. Saya masih ingat itu pembicaranya, satu Habib Rizik Syihab, satu Z.A. Maulani almarhum sudah meninggal, kedua Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Tiga pembicara ini, salah satu pembicara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa datang. Posisi saya menggantikan beliau waktu itu. Saya diminta oleh panitia seminar untuk menggantikan beliau. Nah, di beberapa event perjalanan roadshow dakwah, saya bincang khusus dengan Habib Rizik karena duduk berdampingan dengan beliau waktu itu. Ya, setahu saya memang dari dulu ya beliau begitu gitu. Jadi memang kalau dibilang nggak ada takutnya, memang iya. Setahu saya memang kayak begitu dari dulu. Saya pernah bilang, Beb, saya nggak, kurang pas saya sama pola yang antum. Dia jawab, kita memang karena sebab begini, nggak perlu. Jadi kalau ada orang yang menurut saya bicara miring sekarang, ya masalahnya Habib sudah dari sejak awal, kalau bolehlah saya bilang, ini tipikal keikhlasan. Persoalannya bijak atau kurang bijak itu urusan lain. Ada orang ikhlas sekali karena sebab masuk waktu sholat, istrinya sakit di rumah, anaknya tak ada yang ngurus, istrinya bilang, bang di rumah sajalah bang. Oh tidak, abang harus tetap ke masjid. Pertanyaannya, ini masalah, saya sedang bicara ikhlasnya, bukan bicara bijak tidak bijaknya, prioritas tidak prioritas, bukan itu babnya. Makanya seorang ikhlas, dia tidak terganggu dengan lingkungannya sebenarnya. Ya, jadi ada orang bicara misalnya, saya tak sholat lah, kenapa? Baju saya kotor. Saya bilang, kotor sama najis itu beda. Sesuatu yang kotor, kalau dimaksud kotor itu pakaian, belum tentu najis. Sesuatu yang bau, belum tentu najis. Jadi apa yang menghalangimu untuk berangkat sholat? Bukan bajumu, tapi hatimu. Yang di dalam hati itu ada sekian banyak penyakit yang menyebabkan kau terhalangi untuk bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik. Kira-kira begitu. Salim bin Abdullah menulis surat untuk Umar bin Abdul Aziz. Beliau menulis, ketahuilah pertolongan Allah terhadap seorang hamba tergantung kadar niatnya. Jadi kuncinya di situ. Siapa yang niatnya sempurna, maka pertolongan Allah akan sempurna terhadapnya. Sebaliknya, siapa yang niatnya kurang, maka kurang pula derajat pertolongan Allah kepadanya. Jadi ada orang bilang, saya sudah capek Ustaz, saya sudah doa, saya sudah segalanya buat ini, buat itu, tapi ternyata belum juga dibantu, tidak ada juga tanda-tanda Allah mengabulkan doa. Itu tadi.
Kenapa? Dia berdoa itu, kenapa? Dia berharap sesuatu selain Allah. Dia sebenarnya hanya berharap itu. Jika untuk mendapatkan itu dia harus dekat sama Allah, dia dekat sama Allah. Kira-kira begitunya sebenarnya. Orang yang kayak begini sangat mungkin untuk tidak dekat kepada selain Allah, asal selain Allah itu bisa memenuhi keinginannya. Itu yang tadi saya ada nge-broadcast pagi tadi. Lillah dan merasa lillah. Tidak sedikit orang yang dalam hidup dia merasa lillah. Itu tadi, Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang hanya merasa. Karena yang dibutuhkan orang yang meyakini bahwa dia lillah. Dan keyakinan itu bukan kerja mulut, keyakinan itu kerja hati. Ekspresi hati yang bisa dilihat dari mulutnya, dari amal ibadahnya dan semuanya. Saya pikir itu. Ya. Siapa yang niatnya sempurna, maka sempurna pula pertolongan Allah, dan sebaliknya siapa yang niatnya tidak sempurna, maka kurang pula derajatnya. Di medan dakwah kepada Allah, amal perbuatan tidak akan diangkat selama tidak dibarengi dengan niat baik. Berhenti. Jadi ada kebaikan yang sebenarnya itu pahalanya di akhirat, tapi dibayar Allah kontan di dunia. Karena Allah juga tidak zalim. Semua kebaikan pasti berbalas kebaikan, semua kejahatan pasti berbalas kejahatan. Gak percaya, Bapak rajin korupsi tapi rajin infak, banyak orang susah senang sama Bapak. Konsekuensi dari rajin berinfak, banyak orang baik, banyak orang senang sama kita dan mendoakan kebaikan untuk kita. Cuma doa kebaikannya ini tidak nyambung karena terhadang oleh amal buruk yang biasa kita, sehingga tidak makbul doa. Tapi orang berdoa. Cuma Ustadz ternyata memang dia begini Ustadz, memang buatlah nggak nyambung. Tapi semua doa orang setelah dia rajin berinfak misalnya, orang yang berdoa rezeki dia nambah terus, maka hati-hati, itu bukan rezeki. Itu yang saya bilang tadi dengan istilah itu pahala kontan memang dikasih. Ya sudah, ambil kaulah dunia ini, kira-kira begitu. Karena akhirat tak ada bagianmu. Ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya seharusnya itu tadi, luruskan niat kita, ya. Karena tidak akan, tadi sudah disebutkan bahwa amal dakwah kita tidak akan diangkat selama tidak dibarengi dengan ikhlas dan selama tidak disertai tujuan untuk Allah semata. Ada orang yang dia berharap tenarlah dia. Tak ada orang tak kenal dia. Ya. Saya Masya Allah terperangah betul. Ya, ini pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup lah. Tadi saja saya ada baru diskusi dengan seseorang terkait masalah dakwah. Ya. Dalam hidup memang, kemudian kalau bicara misalnya kita dinamika, wah tapi payah, kita lurus-lurus pun orang tidak, ya kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan orang itu, kita sedang mengerjakan pekerjaan kita. Allah menuntut kita untuk ikhlas dan lurus. Kalau kita ikhlas dan lurus, insya Allah Allah akan memberikan pembelaan kepada kita. Pembelaan Allah itu tanda betulnya Allah membela kita. Maksudnya tanda bahwa Allah sudah membela kita. Kita tidak mundur semilipun dari pekerjaan dakwah yang sudah kita kerjakan ini, apapun keadaan di lapangan sana. Itu tanda Allah bela. Tapi tanda Allah tidak bela, melemah, melempem, berbalik, muter-muter. Sehingga pekerjaan kita yang seharusnya mengembangkan dakwah malah mencaci maki saudara kita sendiri, menuduh, menebar bohong, menebar fitnah, macam-macam. Saya sampai kayak seperti kemarin saya mengatakan, coba carikan sama saya, pernah nggak Nabi Muhammad dalam satu event selain dalam perang, selain waktu Nabi berangkat, waktu hijrah, itu pun hanya membenarkan apa yang dibilang oleh Abu Jahal, bahwa Nabi Muhammad menuduh, mencaci maki Abu Jahal dengan cacian keji, dan kemudian diungkap secara terbuka di depan orang banyak. Nggak ketemu. Kenapa? Karena Nabi tahu tugas dia dakwah. Kalau tugas dakwah itu, bagaimana mungkin dakwah seorang dai akan berhasil mendakwahi seorang pemabuk kalau yang kerjaannya cuma nyaci maki pemabuk? Kau pun memang kurang ajar kau, mabuk saja kerja kau, tak kau pikirkan anak kau. Apanya kau ini sekarang? Masuk neraka kau nanti, tahu kau? Jijik aku nengok muka kau. Kenapa? Tak suka aku. Apa dakwah yang kayak begitu berhasil? Dan kemudian, apakah dakwah hanya untuk orang dalam masjid? Orang di warung tidak perlu didakwahi, pezina, pelacur dan sebagainya tidak perlu didakwahi.
Dan apakah dakwah harus dilakukan dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang membunuh orang? Karena Nabi mengatakan, man sabba akhihi kaqatalah, siapa yang mencaci maki saudaranya, maka dia seperti membunuhnya. Oh, dia tidak saudara kita lagi. Yang bilang tidak saudara kita siapa? Dia masih, misalnya dia masih muslim dan sebagainya. Tapi bencilah keburukannya, bencilah kejahatannya, dan berikan penjelasan kepadanya. Kecuali dia sudah mengibarkan bendera permusuhan, memerangi Islam, memerangi simbol-simbol Islam ini, memerangi umat ini, maka sebuah kebodohan kalau kita bersikap santun kepadanya. Ya, kita harus perang. Itu yang harus kita perhatikan itu. Ikhlas ini merupakan kewajiban juga setiap ahli ibadah di mihrabnya yang khusus ia berinteraksi dengan Tuhannya. Jika perkara ikhlas ini dikaitkan dengan perkara da'i, ini merupakan kewajiban yang amat kukuh dan ikatan yang kuat. Jadi kalau kita sudah beramal tahajud malam, istri kita pun tak tahu, anak kita tak tahu jam berapa kita bangun, berapa rakaat kita kerjakan, ngapain pula kita cerita sama orang siang hari? Itu kan menandakan buruknya niat kita. Kalau amal itu adalah amal sembunyi, ya biarkan saja dia di ruang tersembunyi itu, di waktu tersembunyi itu. Kecuali orang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ingin tahu amal malam antum dalam urusan beribadah kepada Allah. Berapa rakaat antum sholat tahajud, berapa rakaat apa surat yang rajin antum baca, berapa lama waktu yang antum habiskan untuk melaksanakan sholat tahajud? Jawab kalau itu pertanyaan datang. Tapi nggak ada pertanyaan, kerjaannya coba saya begini dan sebagainya. Hati-hati. Zaman kita ini banyak orang yang mengaku-ngaku seakan-akan dia dekat kepada Allah, padahal Allah jauh dari dia. Itu yang saya bilang tadi, yang merasa lillah padahal tidak lillah. Ini ada satu grup para asatiz, tadi saya sambil jalan saya memberikan, ada satu statement yang satu saja, satu tagar dia istilahnya, yang kemudian saya melihat ini grupnya para asatiz. Kalau ini grupnya orang yang tidak disebut ustadz, saya pikir tak perlulah saya komentari. Maka saya komentarnya pun begini, saya mengatakan, saya meminta kepada para asatiz sekalian pencerahan, apakah ini islami membuat statement seperti ini? Kenapa? Kita jangan terjebak pada emosi di luar sana. Ini islami enggak? Saya tidak mengatakan, oh ini tidak islami. Saya tahu ini ustadz semua. Maka saya tanya, saya minta pencerahan. Sampai saya duduk tadi belum ada jawaban. Mudah-mudahan bentar lagi ada. Tapi saya cek pun sebentar ini. Saya khawatir ya. Nah, sudah ada jawaban, tapi jawabannya alhamdulillah menunjukkan bahwa tak sepakat dengan statement yang saya sampaikan itu. Kenapa? Karena di luar sana ini tadi kelemahan umat ini, saya perlu sampaikan, umat ini mereka tak pegang Quran. Mereka tak kalaupun pegang mereka baca. Tapi mereka tak belajar serius, artinya mendalami khusus tidak, baca hadis tidak dalam. Siapa yang, kalau umat ini ditengoknya ustadznya. Kalau ustadznya sudah emosional, wajar dong. Kalau ustadznya sudah tidak mendidik dengan akhlak, ya wajar dong. Maka saya bilang, hati-hatilah kita untuk kemudian kita menjaga diri kita. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah bahwa kita adalah warasatul anbiya, para nabi, itu akhlak yang paling penting harus kita pahami di situ. Istiqomah, komitmen dengan dengan syariat, tidak bertindak kecuali jelas dalil-dalil yang dipedomaninya, bukan kepentingan dunia. Karena kalau bicara nabi, ada nabi yang kayanya luar biasa, ada nabi yang miskinnya luar biasa, ada nabi yang pengikutnya luar biasa, ada nabi yang tak punya pengikut, tapi mereka tetap nabi. Itu yang menarik itu. Ada nabi yang sehatnya luar biasa, ada nabi yang sakit-sakitan saja. Separuh cerita hidupnya cerita tentang sakit saja. Tapi dia nabi. Artinya apa? Tidak ternoda kenabiannya. Itu dia. Makanya jangan sampai
Ini tadi seorang dai, apa dibilang orang? Dia udah payah sekarang. Dia udah begini sekarang, udah kebeli, udah ini, udah itu dan sebagainya. Jadi komitmennya tidak lillah. Itu yang repot nanti. Ya. Luasnya ruang lingkup seorang tugas dan tugas seorang dai dan keterikatannya dengan beragam sikap masyarakat seperti puas, kecewa, kuat, lemah, biasa saja. Kadang-kadang umat ini kecewa. Kenapa? Umat berharap dia tegas tapi dia tidak tegas. Umat berharap dia santun tapi dia tidak santun. Kenapa? Ya kita kan bukan mengikut selera umat itu. Kita harus memperhatikan peta masalah untuk kemudian melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan agama ini, bukan kepentingan orang banyak. Apa kepentingan? Misalnya saya pernah mengajari satu majelis pengajian anak-anak muda preman. Waktu itu saya sangat terkejut karena ternyata berwudu saja mereka tak bisa. Saya belajar ngajar wudu, bukan ngajar duduk. Saya bawa ke kamar mandi. Saya panggil, sini. Dah, mulai. Dia cuma berdiri lama. Saya bilang, ayo mulai. Apa di luar, Pak? Lah, kau tidak pernah tahu berwudu? Enggak, Pak. Enggak pernah belajar? Enggak, Pak. Kau Islam kan? Islam, Pak. Coba bayangin, berwudu dia tidak tahu dari mana mulai. Tapi yang menarik, dia sudah mau. Apa harus saya caci maki? Kalau ditanya, narkoba? Pernah berzina? Tidak sedikit pernah berzina. Tapi apa saya harus marah sama mereka? Ini yang saya bilang tadi. Berapa banyak sasaran dakwah kita itu yang sebenarnya cukup luas. Karena dakwah ini terkadang nggak butuh, ada kadang punya power saja. Orang tua terhadap anak, istri, suami terhadap istri, dia power aja dia pakai. Aku ayah ya, udah tinggal buat ini, tinggal tergantung. Nah, malangnya kita diabaikan dengan tugas itu, bahkan kehilangan keikhlasan. Ya. Kemudian ini sangat penting agar seorang dai tidak sesat tujuan dan salah di tengah gemerlap kehidupan. Ikhlas ini merupakan wasiat Allah kepada para rasul dan umatnya. Ini disebut dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan Az-Zumar ayat 3. Ikhlas tauhid praktis sebagai dasar dan kaidah. Ikhlas ini sebenarnya inti perasan tauhid ini. Jadi kalau orang belajar akidah, belajar tauhid, itu ujungnya indikator, barometer dia sudah berhasil, ikhlasnya menguat. Jadi kalau ada orang belajar tauhid tapi sombongnya menguat, itu tandanya salah belajar itu. Atau yang dipelajari salah. Jadi indikator seorang berhasil itu ikhlasnya menguat. Ciri ikhlas menguat, dia fokus kepada Allah, dia akan berjalan serumit, sesulit apapun, gunung, lembah, tebing, ngarai, semua, sungai, laut, dia akan lalui itu tanpa mengeluh. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sama seperti seorang istri ketika hamil. Walaupun banyak wanita sekarang juga tak berani sekian kali hamil, paling banter berani banyak 4 kali, habis itu sudah ampun, tidak mau lagi, tutup. Padahal pada saat dia hamil itu sekian banyak kemuliaan Allah berikan kepadanya. Tapi sekarang otak kita udah dipenuhi dengan pikiran-pikiran seakan-akan urusan makan kita yang ngurus anak kita, Allah yang ngurus. Cuma kenapa faktanya Ustaz, banyak orang anaknya susah melarat, ampun, pada anak banyak tapi hidupnya melarat, anaknya amburadul, kan nggak benar juga. Ya kenapa? Karena kau ukur dengan pakai otakmu. Tapi kalau kau ukur dengan bahwa itu amanat dari Allah, itu adalah titipan dari Allah, dan kau yakin kepada Allah, pertanyaannya, apakah Allah akan menyia-nyiakan si pemberi atau penerima amanah? Tidak akan membekalinya dengan bekal yang cukup. Walaupun terkadang Allah menguji seberapa kuat ketulusan kita, begitu. Ya. Kemudian Allah menjaga dan menolong satu umat karena keikhlasan. Al-Manaw Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan, Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira kepada umat ini dengan keagungan agama, keluhuran dan kekuatan di bumi. Maka siapa saja di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk meraih dunia, ia tidak memperoleh bahagian di akhirat. Enggak apa-apa, bagian dunianya dapat. Dia rajin sedekah, dia rajin masuk masjid, dia rajin dakwah ke sana kemari, tapi targetnya dunia, enggak apa-apa, dia dapat.
Tapi tentu saja kalau target dunia, sunnatullahnya begini Pak, Bu. Saya berdakwah dengan target supaya saya dikenal banyak orang. Pertanyaannya, kenapa saya tidak bisa seterkenal artis? Pertama, karena sarana yang saya pakai dakwah. Kedua, untuk terkenal, jika itu adalah sasaran yang saya inginkan, maka saya harus memakai pola untuk bagaimana saya bisa terkenal dengan sarana yang sudah Allah sediakan di dunia. Sama seperti saya pingin kaya. Kaya itu tidak harus jadi orang baik. Kalau mau jadi orang kaya nggak perlu jadi orang baik. Banyak orang tidak baik kaya, banyak orang untuk menjadi kaya nggak perlu jadi muslim. Berapa banyak malah di negeri kita ini banyak orang yang tidak muslim sedikit tapi menguasai harta yang banyak. Nggak urusan. Ya. Jadi kalau apakah kita bisa seperti mereka? Jawabannya bisa. Jika itu tujuanmu, kau harus melakukan cara yang mereka buat, minimal atau lebih dari mereka. Ikutin saja. Bagaimana cara mereka berjibaku, berimprovisasi untuk meraih kekayaan itu. Udah ikutin aja karena memang begitulah caranya. Tapi kan ada cara yang lurus. Nah, cara siapa? Ya seperti Abdurrahman bin Auf. Pelajari biografi Abdurrahman bin Auf, bagaimana cara dia berbisnis. Udah ikutin itu. Itu kalau bicara sekedar ingin kaya dunia. Tapi kalau ingin mendapatkan keberkahan hidup di akhirat, ya maka nggak bisa. Walaupun masuk masjid belum tentu masuk surga. Walaupun rajin berinfak belum tentu dapat pahala. Karena pahala itu ukurannya tingkat keikhlasan kita. Semakin tinggi ikhlas kita, maka semakin banyak pahala. Semakin tinggi ikhlas kita, semakin kuat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir itu catatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan ini keluar daripada kajian. Maksudnya saya dengar berita dari malam itu masalah COVID-19 ini. Dari mulai